semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Kenapa misalnya bukan semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang makin mantap mendukung negara Pancasila? Itu berbeda loh. Barangkali ini tidak bisa dipisahkan dari pilkada. Yakin bahwa memang ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan isu ini. Kelompok yang mencoba memanfaatkan ini bagaikan mendapat durian runtuh atau bak mendapatkan kijang patah kaki, ya. Dan ini bisa dimanfaatkan. Sumatera Barat bisa lebih bijak lagi, jangan sampai kita semua tergiring ke opini politik praktis, politik identitas yang mengedepankan SARA seperti yang kemarin sempat terjadi di beberapa daerah. Saya juga menghimbau saudara-saudara kami dari Minang supaya kita tidak terjebak dalam politik identitas yang sedikit-sedikit menyerang harkat martabat orang Minang. Padahal bagaimana cintanya Mbak Puan sama orang Minang itu luar biasa. Diucapkan dalam kapasitas apa, di forum mana, di hadapan apa, tujuannya apa, adresatnya jelas. Jadi jangan tiba-tiba ditafsirkan langsung seperti penggal kata langsung dilempar ke publik. Ini juga nggak pas. Minangkabau tidak hanya bertuhan, mereka justru membuat orang yang tidak kenal Tuhan menjadi bertuhan. Sesungguhnya dia sedang mempresentasikan isi kepalanya kepada orang banyak. Siapa yang berbicara, dia sedang menunjukkan isi kepalanya kepada orang banyak. Oleh sebab itu kalau kita tidak terlalu terlatih biasa untuk bicara, lebih baiklah bicara pakai teks, lebih selamat. Karena kita pun memang sudah terbiasa berbicara pakai teks. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Untuk meminta Majelis Kehormatan Dewan itu untuk memecat Saudara Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Itu langkah selanjutnya. Ada yang merasa paling Pancasilais di negeri ini. Jangan beretorika dengan hal-hal ideologi seperti ini yang dipersoalkan. Karena ini menurut saya yang akan memecah belah nih yang seperti ini. Jadi jangan ragukan nasionalisme orang Sumatera Barat, orang Minang. Jangan kemudian dipilah-pilah lagi seolah-olah kalau mendukung partai A, dia Pancasilais. Kalau dia mendukung partai B, dia tidak Pancasilais. Kamu ini tidak Pancasilais. Itu kan narasi-narasi itu yang memecah belah. Saya menyarankan kepada Mbak Puan ya untuk segera saja mengklarifikasi masalah ini supaya tidak berlarut-larut. Lalu apakah pernyataan Mbak Puan bisa saja disebabkan karena PDI Perjuangan kalah di Sumatera Barat, ya saya tidak tahu. Tapi sekali lagi masyarakat Sumbar adalah pemilih yang rasional dan objektif. Warga Sumatera Barat, ya, warga Minang, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI bagi kami adalah final. Jadi jangan ragukan nilai Pancasila. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu, presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Yang kami lihat kondisi bangsa hari ini, ada beberapa pihak yang mencoba untuk menghancurkan reputasi pemerintah. Pak Jokowi turun, terus saya sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil.
Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung loh. PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Terlihat selama ini banyak pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas, terutama persoalan kebijakan yang ada di Indonesia hari ini. Hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam pembangunan tidak mungkin kita berpikiran hanya Jawa saja. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Awal-awal saya sudah menyampaikan bahwa kita akan membangun Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Itu sebuah kekeliruan besar karena saya sangat menghargai hak-hak politik dari provinsi manapun, dari masyarakat manapun, di seluruh tanah air. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Promo spesial welcome bonus bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga $600 yang biasanya hanya $50 saja. Jadi lakukan registrasi dan juga deposit sebelum tanggal 14 September. Dan jangan lupa gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda ketika Anda register dengan link di kolom deskripsi untuk latihan. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kita anak-anak rantau Minangkabau tuh tidak diajarkan marah kepada orang tua. Tapi kita perlu mengingatkan orang yang lebih tua. Kita harus sopan santun terhadap orang tua yang harus kita junjung tinggi dia. Walaupun dia salah, tapi kita sampaikan dengan cara yang santun. Nah, bagi kami mahasiswa dan pemuda Minang, cara yang paling santun adalah melaporkan ke Bareskrim. Kita tidak mau perang opini di luar media sosial, karena itu akan mengganggu energi bangsa ini. Jadi langkah yang kami ambil adalah langkah warga negara, yaitu bersama teman-teman melaporkan Mbak Puan Maharani ke Bareskrim pada hari Jumat. Hasil dari diskusi pada malam Jumat teman-teman mahasiswa dan pemuda Sumatera Barat. Di situ ada para pedagang Tanah Abang, Cipulir, dan Duren Sawit, serta mahasiswa yang dari berbagai macam organisasi yang kita bina. Kita bentuk suatu komunitas, yaitu Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang. Jadi dasarnya itu kita memang bukan organisasi yang berakte, kita hanya peduli terhadap isu ini. Uni kita harus kita selamatkan dengan kalimat maaf yang kita tunggu sampai malam hari ini gitu. Jadi perlu saya ceritakan bahwa pada hari Jumat itu kita datang pada pukul 15.00, diterima oleh bagian pendaftaran dan didampingi oleh bagian krimum dan bagian cyber. Kita membawa 2 buah alat bukti, yaitu screenshot dari media portal berita. Ada 2 media yang kita ini, walaupun banyak yang kita siapkan media, tapi intinya sama, kalimat yang kita adukan ya kalimat mudah-mudahan bisa menjadi negara Pancasila itu, mendukung negara Pancasila. Nah, kalimat itu membuat kita khawatir. Sebelumnya saya 3 minggu untuk belajar adat di Sumatera Barat. Saya lahir asli sini tapi ibu bapak saya orang Padang. Jadi saya terpanggil membela tanah kelahiran ibu saya dan seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk menempuh jalur yang semestinya di negara Indonesia, itu di proses hukum gitu. Jadi bukan karena kita komunitas kita ditolak. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Kenapa misalnya bukan? Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang makin mantap mendukung negara Pancasila.
Itu berbeda loh. Barangkali ini tidak bisa dipisahkan dari pilkada. Yakin bahwa memang ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan isu ini. Nggak apa-apa dong. Kelompok yang mana kita belum tahu. Kenapa begitu? Sederhananya kelompok yang mencoba memanfaatkan ini bagaikan mendapat durian runtuh. Atau bak mendapatkan kijang patah kaki. Jadi artinya ada kalimat seperti ini, saya nggak tahu siapa yang memanfaatkan. Tapi kan intinya nanti ada partai yang relatif kuat dengan 10 kursi ditambah 10 kursi gitu ya. Dan mula-mula ada tambahan 3 lagi, kemudian tambah PDIP 3. Nah sementara ada satu partai yang kuat sekali 10 tambah ini ya, tambah dari P3 begitu ya kan. Dan Gerindra seorang diri ya, seorang diri cukup 14 kursi begitu. Nah yang menjadi menarik adalah kan orang suka melihat nih antara apakah tetap teman dari Pak Gubernur yang ini sekarang ya itu bisa terus sementara dengan Partai Demokrat dan PAN ini cukup tinggi. Pada sisi lain Gerindra juga menarik, boleh ya nggak apa-apa ya saya cerita aja ya. Gerindra ini kan menarik karena dulu mendukung Pak Prabowo begitu ya. Tapi ketika Pak Prabowo ini belum pernah terjadi di dunia, orang Sumatera Barat juga pasti tagalenje, artinya terkejut betul gitu ya. Bahwa Pak Prabowo ini akhirnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Maka agak sulit juga bagi Gerindra menjelaskan kepada pemilihnya. Ya. Dan ini bisa dimanfaatkan dalam konteks pilkada. Jadi saya rasa hal ini bisa juga dibaca dalam konteks pilkada seperti itu. Adapun terkait tentang Minangkabau dengan Pancasila, maka kita bisa lihat satu persatu dari sila-sila itu. Sila yang pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Maka berbicara tentang ketuhanan, saya masuk ke suku Akis, suku Laut, suku Sakai, suku Talang, suku Anak Dalam, suku Kubu. Maka di sana masih ada orang yang tidak bertuhan. Menggantungkan kain-kain putih lalu tidak tahu apa yang mereka sembah. Masih ada suku-suku Melayu tua yang belum bertuhan. Tapi Minangkabau tidak hanya bertuhan, mereka justru membuat orang yang tidak kenal Tuhan menjadi bertuhan. Berbicara tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka Minangkabau adalah para suluh di tengah gelap yang membawa siar Islam. Yang kedua tentang kemanusiaan. Di depan rumah orang Minangkabau ada rangsiang, tempat menyimpan beras. Ada beras yang dimakan keluarga, tapi juga ada beras yang jadi makanan untuk fakir miskin. Orang Minangkabau adalah orang yang paling peduli terhadap kemanusiaan. Tentang persatuan Indonesia, orang Minangkabau amat sangat cukup rukun dan syarat untuk membuat sebuah negara. Tentang masalah ekonomi, kita tahu siapa Bapak Koperasi Indonesia, ialah Bung Hatta. Tentang masalah agama jangan tanya lagi. Orang Minangkabau prestasi agamanya bukan tingkat nasional, tapi dia adalah imam Masjidil Haram. Musyawarah, bule ayah dek pambuluh, bule kato dek mufakat. Orang Minangkabau tidak mengambil keputusan sendiri dengan kepalanya sendiri. Dia tahu dia mungkin silap, salah dan lupa. Mereka lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Lalu kemudian tentang keadilan sosial. Orang Minangkabau amat sangat adil. Anak didukung, kemanakan dipangku. Perempuan Minangkabau tidak pernah perlu jauh dari kampung halamannya untuk mencari makan. Orang Minangkabau amat sangat Pancasilais. Mana buktinya? Dari mulai Sabang sampai Papua. Pesawat saya mendarat di Sorong. Begitu turun saya di airport, tangan melambai dari jauh. Saya suruh dia mendekat ke mobil saya tanya, ada apa? Ambo urang paya kumbuah. Betapa jauh tempat kita memandang, tapi orang Minangkabau sampai juga ke sana. Orang Minangkabau punya filosofi, di mana tanah diinjak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Minangkabau tidak pemarah. Orang Minangkabau tidak pendendam. Orang Minangkabau bagaimana berdebat hebatnya, apa Minangkabau, bagaimana sejarah orang Minangkabau. Saya menganggap di balik ini semua, tentu Ustadz selalu berkata ada hikmahnya, tapi tentu juga di sana ada pelajaran berharga. Sesungguhnya dia sedang mempresentasikan isi kepalanya kepada orang banyak.
siapa yang berbicara, dia sedang menunjukkan isi kepalanya kepada orang banyak. Oleh sebab itu, kalau kita tidak terlalu terlatih biasa untuk bicara, lebih baiklah bicara pakai teks, lebih selamat. Karena kita pun memang sudah terbiasa berbicara pakai teks. Bukan menggoreng ya, saya kira dari diksinya saja sudah jelas, ada semacam keraguan gitu. Ini mungkin slip of the tongue, mungkin salah ucap atau salah bicara, tinggal diralat. Atau kalau lebih jauh minta maaf gitu ya. Tapi kalau misalnya mau mempertahankan argumentasi ini, saya kira itu akan merugikan diri sendiri. Orang Minang itu dikenal tuh cukup kritis, egaliter, tidak feodal gitu loh. Karena itu pasti akan kritis dalam melihat hal seperti itu. Oleh karenanya menurut saya, saran saya, justru pernyataan seperti ini yang bisa memicu pemecah belahan, bukan komentar setelah itu, tetapi pernyataan seperti ini. Karena Sumatera Barat mudah-mudahan ya semoga menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Itu jelas sekali saya kira kalau diberikan ke pelajaran bahasa Indonesia itu maksudnya apa? Apakah ini artinya ada keraguan atau apa? Nah itu atau paling tidak diterimanya sudah berbeda. Nah itu artinya ada komunikasi yang tidak berhasil atau tidak pas gitu di situ. Nah saya kira ini yang perlu diluruskan karena ini bermula dulunya dari saya Pancasila, saya Indonesia. Itu menurut saya. Jadi yang lain itu tidak Pancasila, tidak Indonesia. Seperti itu kan logikanya. Begitu juga mudah-mudahan seperti ini jangan sampai ada yang merasa paling Pancasilais di negeri ini. Ada partai yang merasa paling Pancasilais. Padahal saya kira 9 semua partai yang ada di parlemen itu semuanya udah Pancasilais gitu ya. Jangan beretorika dengan hal-hal ideologi seperti ini yang dipersoalkan karena ini menurut saya yang akan memecah belah nih yang seperti ini. Jadi jangan kemudian memberi narasi-narasi saya yang paling Pancasilais, kami yang paling Pancasilais, itu memecah belah gitu. Marilah kita lihat ke depan, kita udah selesai dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau ada perbedaan-perbedaan politik, itu saya kira itulah demokrasi, biasa. Kritik dan masukan-masukan itu juga vitamin bagi demokrasi. Jadi kedewasaan berpolitik itu ada di situ. Ini yang menurut saya harus kita luruskan ke depan. Jadi pernyataan tadi itu memecah belah. Orang Minang merasa second class citizen kalau dibilang di sini. Karena dianggap diragukan Pancasila. Kalau ada yang salah, kita koreksi. Kalau benar, kita dukung, tidak ada masalah. Tidak ada sedikit pun kebencian atau hal yang lain. Kita justru ingin menyatukan apapun proses politik, apakah pilpres, pemilu, pilkada, lain-lain itu jangan diutak-atik lagi nih persoalan ideologi. Jangan merasa dia paling Pancasilais, dia merasa paling pemilik Republik Indonesia ini dan sebagainya. Ini milik kita semua gitu. Ini yang menurut saya kita perlu luruskan supaya hal-hal seperti ini juga jangan nanti digoreng kepada calon-calon lain. Oh, kamu ini tidak Pancasilais. Itu kan narasi-narasi itu yang memecah belah. Kita ini sudah satu Indonesia, yang diadu nanti adalah programnya, visi misinya apa yang mau dilakukan di daerah itu, apa yang dilakukan untuk bangsa ini. Jadi jangan diutak-atik lagi, kamu ini tidak Pancasila, kamu Pancasila dan sebagainya. Ini udah kuno gitu loh. Marilah kita berpikir maju. Gitu. Jadi memangnya saya nggak boleh ngomong. Emang ini soal saya pribadi. Ini persoalan warga yang jutaan juga gitu ya. Dan jangan lupa, di Sumatera Barat itu nasionalismenya juga sangat tinggi. Yogyakarta sudah jatuh, Soekarno-Hatta sudah menyerah. Itu yang namanya ibu kota negara adanya di Bukit Tinggi, pemerintah darurat Republik Indonesia. Kalau tidak ada PDR itu tidak ada Republik Indonesia lagi, sudah kalah gitu. Jadi jangan ragukan nasionalisme orang Sumatera Barat, orang Minang. Jangan ragukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, sebenarnya substansi kalimat Puan itu tidak pengaruh terhadap pilkada. Cuma memang ingin memperkeruh suasana di ranah Minang yang mana kalau ditarik lagi PDI Perjuangan tidak pernah bisa menang di Sumatera Barat. Jadi sehingga mungkin ada kekesalan. Timbullah kalimat semoga Provinsi Sumatera Barat bisa mendorong atau menjadikan negara Pancasila. Alat bukti kita ada flash disk yang mana rekaman dari suara Bu Puan di menit-menit 3 menit kita bawa suara dari YouTube. Yang kedua, screenshot dari beberapa media online terkait perkataannya kalimat semoga itu. Ya, alhamdulillah polisi sangat baik terima kita seperti sesuai prosedur yang dia punya. Tapi terjadi dinamika berkembang terkait barang bukti yang dilampirkan. Salah satu yang kita lampirkan adalah portal berita. Kita harus mendapatkan rekomendasi Dewan Pers sesuai dengan MOU Mabes Polri dengan Dewan Pers. Harus ada rekomendasi dari Dewan Pers terkait lampiran dari bukti yang pertama.
Kita membawa 2 bukti, yaitu tadi screenshot dari portal berita, yang kedua kita dapat dari YouTube. Nah, dari YouTube itu yang kita sangat perdebatan di situ. Jadi dari YouTube itu menurut kita itu bisa sebagai awalan untuk polisi menindaklanjuti menyidik selaku penyidik. Nah, tapi jawaban yang kita dapatkan bahwa ini belum masuk. Saya seakan-akan jadi penyidik, diminta untuk menjadi penyidik. Nah, itulah kita agak perdebatan di situ, sehingga laporan kita secara berat hati polisi itu tidak bisa menerima karena tidak ada unsur, tidak memenuhi unsur lah. Saya baru menyadari ternyata petinggi-petinggi negara ini yang merasa tersinggung seperti Bung Fadlizon, Andre Rosade, Mardhani Alisera ternyata memang tidak mau melaporkan karena tahu sebabnya pasti nggak bakal diterima gitu loh. Tapi saya sebagai anak bangsa yang taat hukum, saya coba masa sih nggak diterima, ternyata ya sama nasibnya gitu. Nah, adapun langkah-langkah politik yang kita akan tempuh adalah kita akan bersurat untuk melengkapi semua berkas-berkas untuk ke MKD secara politiknya untuk meminta Majelis Kehormatan Dewan itu untuk memecat Saudara Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Itu langkah selanjutnya. Kita tidak ada langkah untuk unjuk rasa karena walaupun gejolak di masyarakat, udah Bang demo aja. Tapi kita mementingkan keselamatan orang banyak, jangan sampai ada klaster-klaster baru di COVID ini gitu. Sebagai orang yang lahir di Sumatera Barat, besar di Sumatera Barat dan menjadi anggota DPR RI, mewakili Sumatera Barat, bahkan menjadi ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat, bahwasanya Provinsi Sumbar atau orang Minang ini, bahwa orang-orang ini adalah kami ini adalah orang yang Pancasilais. Ya. Ada 3 orang Minang, yaitu Bung Hatta, Haji Agus Salim, dan M. Nyamin. Bahkan ya, proklamasi 17 Agustus tahun 1945, di mana kakeknya Mbak Puan, Bung Karno, mentandatangani proklamasi itu bersama Bung Hatta yang notabene orang Minang. Sekali lagi, sebenarnya ya saya punya keyakinan pribadi karena saya kenal Mbak Puan, beliau tidak ada keinginan mendiskreditkan hal itu. Mungkin, tapi karena ini sudah polemik, cukup berikan klarifikasi. Bangsa ini butuh kerjasama, bahu-membahu. Ada PR besar di mata kita, ada ancaman kita masuk ke dalam jurang resesi. Jangan lagi kita bicara masa lalu, ya. Tadi kita bekerja sama. Kami orang Sumatera Barat, orang Minang adalah orang yang Pancasilais. Bagi kami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI adalah final. Yang kami lakukan sekarang bagaimana membangun Sumatera Barat ini jadi lebih baik. Masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya bisa maju. Orang Minang ini nggak mungkin tidak Pancasilais. Kami ini salah satu pemegang saham terbesar di Republik Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta itu tanda tangan berdua proklamasi. Jadi jangan ragukan komitmen kami untuk NKRI dan Pancasila. Nah, ini yang menjadi catatan besar. Banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke saya, kegelisahan ini. Tapi saya memahami sebenarnya Mbak Puan, ya, secara personal, saya yakin betul Mbak Puan tidak punya maksud ingin mendiskreditkan hal itu. Kita harapkan dengan infrastruktur baru ini akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Ada usaha-usaha baru, ada perluasan usaha dari yang sudah ada. Dan kita harapkan bisa membangkitkan perekonomian di Aceh secara luas. Presiden Jokowi juga membangun infrastruktur di Sumatera Barat. Di provinsi ini juga, Jokowi mengalami kekalahan yang sangat telak selama 2 kali mengikuti Pilpres. Walau begitu, mantan wali kota Solo itu tetap memberi perhatian pada provinsi ini. Adapun infrastruktur yang dibangun di sini ialah tol Padang Pekanbaru sepanjang 254,8 km, di mana tol ini merupakan bagian dari pengembangan besar jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.878 km. Presiden Jokowi juga melanjutkan pembangunan kereta api Bandara Internasional Minangkabau yang tersendat selama belasan tahun. Dimulai oleh Presiden SBY 2006 dan diresmikan oleh Jokowi pada 21 Mei 2018. Hal ini mempertegas bahwa kekalahan Jokowi di Aceh dan Sumatera Barat pada Pilpres 2014 dan 2019 tak menyurutkan langkahnya untuk membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke serta mewujudkan sila kelima.
Dalam membangun Indonesia, mantan pengusaha mebel kayu ini tak pandang siapa warga yang memilih dan tak memilihnya, sebab ia menganggap dirinya adalah Presiden Indonesia, bukan presiden untuk yang memilih. Itu sebuah kekeliruan besar karena saya sangat menghargai hak-hak politik dari provinsi manapun, dari masyarakat manapun, di seluruh tanah air. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belakangan ini aktif menyampaikan sikap politiknya. Bahkan, kini ia juga pasang badan untuk mendukung pemerintahan yang sah, yakni Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, hal itu ia lakukan karena menurutnya belakangan ini ada banyak aspirasi yang meminta Presiden Jokowi untuk mundur dalam pemerintahannya yang sedang berjalan. Dan oleh karena itu, Megawati pun meminta pada mereka untuk secara kesatria bertarung dalam kontestasi lewat pemilu presiden dan bukan opini. Banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Sebagai ketua umum partai yang mengusung Jokowi, Mega pun meminta pada seluruh kader untuk mengawal pemerintahannya hingga habis masa jabatan. Sebab Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan diusung penuh melalui jumlah kursi di parlemen. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Megawati tidak merujuk pernyataannya itu pada tokoh tertentu, meski diketahui siapa yang selama ini sering menjelek-jelekan pemerintah dan meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Tokoh tersebut tidak lain dan tidak bukan mantan Ketua MPR Amin Rais. Pak Jokowi turun, resign secara sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi Presiden Indonesia. Kemudian disertai permintaan maaf yang tulus ikhlas seluruh bangsa dan rakyat Indonesia karena Pak Jokowi telah berusaha sesuai kemampuan namun tidak berhasil. Ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya dalam Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI pun turut berdeklarasi untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan di depan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi tersebut, inisiator KAMI Husnul Jamil menegaskan, jika kami siap mengawal kebijakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang hendak menjegal, yakni dengan menggunakan stigma-stigma yang tidak jelas. Mahasiswa mampu mengkanter isu-isu yang mencoba untuk menghancurkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibangun dengan stigma-stigma yang tidak jelas. Bayangkan, banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Padahal berkali-kali saya ingin mengatakan pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Kan kita itu dari mekanisme ada pengusung, ada pendukung loh. Kadang seringkali dibaurkan. Saya bilang salah. Ada pengusung, kita pengusungnya. Pendukung silakan, beberapa partai begitu. Nah, seperti kita kan juga kalau dilihat tadi adanya hanya kita pendukung, bukan pengusung. Karena itu kan tergantung dari kursi pendapatan kursi DPR yang dari sisi persentase berapa dapat, ini boleh ngusung sendiri begitu. Kita seperti Jawa Tengah, seperti Bali, makanya kita bisa ngusung sendiri karena DPRD-nya itu betul-betul sangat bagus, bisa. Apa artinya DPRD? Artinya rakyat percaya kepada kita. Dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe
Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.